Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh, masuk di pembahasan tentang fidyah. Di sini beliau menyebutkan bahwa fidyah itu ada dua model atau dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama itu adalah ala takhir, yang sifatnya dia punya pilihan. Ini adalah fidyah itu untuk orang-orang yang al-ada wa lubs wa atib. Itu orang yang punya penyakit atau gangguan di kepala, ataupun orang yang memakai pakaian berjahit, ataupun yang memakai minyak wangi. Maka dia punya pilihan, lahul khiyar baina siyam salah satu ayam. Mau pilih yang pertama itu puasa 3 hari, atau it'am salah satu asu'in min tamr li sitati masakin, ngasih makan 6 orang miskin ya, 3 sok kurma, atau dia menyembelih kambing. Kemudian jaza as-said misal ma qatala minan am. Untuk orang yang membunuh hewan ya, atau buruan, maka nanti jazanya ataupun fidyahnya itu sama dengan yang dia bunuh, yang setara dengan itu ya, kecuali burung. Kalau burung itu at-ta'ir fa inna fihi qimatu, ya berapa nilainya atau harganya. Sementara untuk kalau tadi kan hewan buruan dengan ternak gitu ya, ternak yang nilainya setara mendekati. Tapi kalau burung tadi pakai uang, di berapa harganya. Kalau yang merpati hama ini, maka nanti fidyahnya adalah syah ataupun kambing. Sementara itu na'amah itu burung unta, maka itu adalah budnah ya, fidyahnya itu seekor unta. Yatakhayar baina ikhrajil misl wa taqwimih bi ta'am. Jadi dia itu boleh mau bayarnya pakai ternak gitu kan, atau pakai ini makanan ya, setara dikonversi ke makanan. Fa yut'am kullu miskin muddan. Jadi setiap orang miskin 1 mud, atau dia puasa setiap mud itu 1 hari ya. Terserah dia mau gantinya pakai uang kah atau diganti dengan puasa, bisa. Nah, jenis kedua itu yang dia sifatnya tartib. Artinya gak bisa dipilih seenak hati, harus berurutan. Ini adalah hadyunya orang-orang yang haji tamattu, atau sembelihan orang-orang yang haji tamattu. Maka kewajiban pertama urutannya adalah dia kambing dulu. Kalau nggak ketemu, nggak punya, nggak ada, maka puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kembali. Jadi 10 puasanya jadinya. Kemudian fidyah ketika dia jima ya. Untuk orang yang jima, fidyahnya itu budnah, seekor unta. Kalau nggak punya, nggak ada misalkan, maka puasa seperti puasanya orang tamattu, 3 ketika haji dan 7 ketika sudah kembali ke tanah air. Wa kadzalikal hukum fi damil fawad. Dan juga untuk dam yang berlaku pada ibadah haji yang dia belum tunaikan juga sama gitu. Ada hal-hal yang dia belum kerjakan di haji itu, maka sama ya. Kemudian musar yalzamuhu dam fa in lam yajid fasyamu asyarta ayam. Orang-orang yang musar, yang tinggal di situ penduduk setempat, maka dia tunaikan dam. Kalau nggak ada ataupun nggak punya, maka puasa berapa? 10 hari ya, sama sebenarnya 10 hari juga. Kalau orang melakukan kesalahan berulang, karrara mahzuran min jinsi ghairi qatl said ya. Jadi kan disebutkan di video sebelumnya itu ada pelanggaran ihram gitu ya. Nah, kalau dia mengulangi pelanggaran-pelanggaran selain membunuh hewan buruan, maka kafaratnya berapa? Cuman 1 kali saja gitu ya. Fa in kafara anil awal, tapi kalau kemudian yang pertama kesalahannya sudah dibayar kafaratnya sebelum melakukan yang kedua, sakata hukmu maka faro anhu, berarti kesalahan yang dia sudah bayar kafaratnya gugur gitu kan. Tapi kalau dilakukan lagi dari jenis yang lain, misalkan falikuli wahid kafarah, berarti nanti jatuhnya masing-masing ada kafarat ya.
Kalau yang ini kan tadi pelanggaran min jinsin ya, sejenis. Kalau yang beda jenis ya masing-masing jenis ada kafarotnya. Ya perlu dibedakan. Kalau ini yang pelanggaran sejenis yang diulang cuman satu kali. Kalau beda jenis maka beda kafarot. Kemudian halku wal taklim wal waqtul said yastawi amdu wa sahwu. Jadi kalau kesalahan yang sifatnya adalah bercukur rambut, potong kuku, menjima, hubungan badan maksudnya, waktu itu, atau membunuh hewan buruan, maka sama. Mau Anda sadar, nggak sadar, sengaja, nggak sengaja, lupa, atau peningat sama. Dan pelanggaran yang lain, la syai'afi sahwihi. Sementara, pelanggaran yang lain itu la syai'a, nggak ada masalah, atau nggak apa-apa kalau Anda kerjakan karena lupa. Ya. Tapi untuk yang 4 ini, 1, 2, 3, 4, itu mau Anda lupa tetap kena hukuman. Itu yang artinya harus tunaikan fidyahnya tadi. Kemudian wakulu hajin au yut'amin fahuwa limasakinil haram. Jadi setiap sembelihan ataupun makanan yang Anda keluarkan tadi maka untuk siapa? Untuk orang-orang miskin yang berada di tanah haram kecuali fidyah. Kalau fidyah yang karena orang tadi ada penyakit ya di kepalanya, maka ini dibedakan. Fil maudhi allazi huliqalah, itu berarti nanti didistribusikan atau diserahkan ya, disebarkan di mana, di tempat dia cukur kepala tadi atau dia cukur rambutnya tadi, karena ada orang yang memang misalkan kulit kepalanya bermasalah, kalau rambutnya itu nggak segera dicukur, maka berarti di tempat situ. Wa hadyu al-muhsar yanharuhu fi maudhi, dan orang yang tertahan tadi, yang muhsar di sini tadi, yang ini ya, yang dia itu nggak bisa ngelanjutin gitu kan, terpaksa seperti kisah Rasul dulu ya, misalkan, atau orang yang nggak bisa wukuf di Arafah, maka gimana ya, dia sembelih dendanya di tempat dia tertahan ya, nggak bisa masuk ke Mekah misalkan, kasusnya dulu Rasul, orang-orang yang menunaikan haji ternyata dihalangi, nggak bisa masuk gitu kan. Adapun orang yang puasa maka yujzi'u bikulli makan. Kalau puasa itu bisa dilaksanakan di mana saja atau di tempat lain gitu ya, nggak harus di tempat dia tertahan tadi. Bab dukhul Mekah ini yang kita lihat di video berikutnya insyaallah ketika kita sudah mulai masuk Mekah. Jadi yang kita bahas di video sebelumnya itu kan masih bicara teori, belum lanjut gitu ya, baru bicara tentang ihram dulu, dan dikaitan dengan ihram itu kan ada larangan, kemudian kalau melanggar larangan ada fidyah yang harus dibereskan. Setelah ihram nanti kita akan masuk Mekah, ngapain nih dan bagaimana teknisnya kita akan lihat di video berikutnya insyaallah.